Dah, cepat. Dah mulai dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek ERP kami dengan studi kasus Toyota Motor Corporation. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Samawida. Saya Daud Markisiwan. Saya Nurul Dwi Haryati. Yang pertama ada latar belakang. Di era digital, perusahaan multinasional seperti Toyota membutuhkan sistem ERP untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis secara efisien. Meskipun Toyota dikenal dengan sistem produksinya yang unggul, tantangan koordinasi data tetap ada. Proyek ini mensimulasikan implementasi ERP menggunakan Odoo versi Student guna memahami kebutuhan dan proses bisnis Toyota serta mengevaluasi peran ERP dalam meningkatkan efisiensi operasional. Baik, di sini selanjutnya ada proses as is, yaitu proses sebelum adanya sistem. Yang pertama itu dari pihak customer akan memesan kendaraan. Lalu kendaraan yang dipesan akan diterima oleh divisi penjualan, yang mana mereka akan memverifikasi jenis dan opsi kendaraan, lalu mengirimkan pesanan spesifikasi pesanannya ke divisi produksi. Setelah itu, divisi produksi akan menjadwalkan produksi dan divisi produksi akan memproduksi kendaraan. Setelah mereka memproduksi, maka akan dilakukan quality control oleh divisi quality control, dan apabila kendaraan yang telah diproduksi lolos quality control, maka kendaraan akan dikirim ke logistik. Jika tidak, maka kendaraan akan dikembalikan ke produksi kendaraan, ke divisi produksi. Setelah itu, setelah dikirim ke divisi logistik, maka divisi logistik akan mengatur pengiriman ke dealer, dan dealer akan menerima kendaraan dan mengirim kendaraan ke pelanggan. Maka proses akan berakhir di customer dengan customer menerima kendaraan. Lalu proses bisnis to be-nya ketika sistem telah dibuat. Pertama, customer akan memesan kendaraan melalui portal online, yaitu website Toyota, dan mengirimkan pesanan ke modul sales. Lalu sales akan mencatat dan memverifikasi jenis dan opsi kendaraan dan meneruskan pesanan ke modul produksi. Lalu modul manufaktur akan menjadwalkan produksi kendaraan berdasarkan kapasitas dan ketersediaan bahan. Lalu produksi kendaraan dilakukan dan datanya dicatat. Lalu lanjut ke quality control, mendapatkan notifikasi otomatis untuk melakukan uji kendaraan. Jika tidak lolos quality control, akan dikembalikan ke manufaktur untuk diproduksi kembali kendaraannya. Jika lolos, akan diteruskan ke modul delivery untuk mengatur jadwal pengiriman otomatis ke dealer berdasarkan lokasi dan urgensi. Lalu modul delivery akan mencatat status pengiriman secara real time dan meneruskan ke dealer. Lalu dealer akan menerima notifikasi dan konfirmasi pengiriman dan menyerahkan kendaraan ke pelanggan. Customer akan melakukan konfirmasi penerimaan kendaraan. Lalu dealer akan mencatat serah terima final sebagai penyelesaian pesanan. Baiklah, selanjutnya modul yang kami gunakan di sistem ERP kami itu ada 9. Yang pertama ada modul sales, lalu ada employee, modul inventory, CRM, manufacturing, accounting, quality, delivery, dan website. Selanjutnya kita akan memasuki demo Odoo yang baiklah, pertama di Odoo kita sudah harus membuat database. Di sini kami sudah membuat database baru bernama Edu Toyota PCR Toyota Motor Corporation. Ini kita langsung masuk ke database-nya. Baiklah, ini adalah tampilan modul-modul yang telah terinstall di database Odoo yang telah kita buat tadi. Ini modul yang kita gunakan ada CRM, sales, accounting, website, inventory, manufacturing, quality, employee. Selanjutnya di sini pertama kali kita harus membuat employees, yang mana isinya itu daftar karyawan-karyawan yang ada di perusahaan Toyota ini.
Di sini telah ada data lengkap karyawan-karyawannya, ada bagian logistik, direktur manufacturing, ada accounting, ada sales, ada admin. Ya, di sini sudah lengkap. Baiklah, selanjutnya di employee ini kita juga bisa melihat organization chart yang dimana terdapat hierarki seperti ini. Ini bagian production dan manufacturing. Ini bagian corporate dan external affairs, yang mana terdapat di dalam departemen itu ada sales, ada dealer admin, ada delivery, ada sales executive. Dan di bagian finance itu ada accounting staff. Di bagian logistik ada logistik koordinator, ada delivery status tracker, dan ada quality control and engineer-nya. Dan di bagian admin itu ada administratornya 1 orang. Selanjutnya, setelah kita membuat employees itu, kita juga harus membuat user agar masing-masing karyawan itu ada batasan ketika mereka membuka aplikasi Odoo tersebut. Yang mana di sini kita bisa mengelola usernya di bagian, kita harus ke bagian setting terlebih dahulu. Oh iya, kita lupa menghidupkan mode developernya, maka kita harus menghidupkannya dulu di bawah sini. Nah, ketika ada tanda kumbang ini berarti kita sudah berada di mode developer. Lanjut, untuk bagian user itu kita membuat usernya di bagian user and companies itu kita buka user. Nah, di sini sudah ada daftar user, ada user karyawan-karyawan yang bekerja di PT Toyota ini dan sudah didaftarkan juga. Di sini saya contohkan ketika kita login menjadi salah seorang karyawan, yaitu misalnya kita gunakan Dani. Kita harus logout terlebih dahulu. Logout dan kita masuk sebagai Dani. Nah, ini masuk ke tampilan halaman Odoo untuk bagian sales, karena Dani adalah seorang sales, maka dia hanya bisa membuka dan bekerja di bagian modul yang berinteraksi dengan sales seperti CRM, ya seperti itu. Lalu yang pertama, kita ke modul accounting, kita ke configuration, lalu membuat COA. COA ini adalah akun-akun keuangan yang menjadi dasar sistem pencatatan akuntansi perusahaan pada Odoo. Lalu pada modul sales, yaitu pengelolaan harga dari customer dan juga dealer. Contohnya pada ini, harga yang ditawarkan untuk kendaraan RAV4 seharga 500 juta. Jika disetujui oleh pembeli, maka akan diantarkan dengan modul delivery. Lalu untuk pembayarannya, akan ditujukan invoice kepada customer untuk melakukan pembayaran. Lalu setelah dilakukan pembayaran akan dilanjutkan ke modul manufaktur, di mana pada modul manufaktur ini adalah proses perakitan dari sebuah mobil. Contohnya dari awal, yaitu merakit mesinnya, lalu dilakukan pengecatan, lalu dilanjutkan dengan final inspection. Setelah dilakukan manufaktur, akan dilanjutkan dengan modul quality yang memeriksa kualitas dari mobil yang telah dibuat. Jika hasilnya lulus, akan menampilkan status pas seperti ini. Lalu jika
customer telah melakukan pembayaran, maka pada sistem akan menunjukkan statusnya paid. Kenapa harganya menjadi 555? Karena dikenakan pajak sebesar 11%. Selanjutnya, masuk ke modul inventory. Di sini kita bisa melihat produk-produk yang dijual dari company Toyota Motor Corporation ini. Misalnya kita bisa melihat ada produk 2025 Camry yang di sini juga akan tertera beberapa informasi terkait dari produk ini. Misalnya ada sales price, lalu sales taxes, dan lain-lainnya. Lanjut masuk ke modul CRM. Di sini kita bisa melihat customer dari company ini. Berikut adalah tampilannya. Misalnya di sini ada customer bernama Daud Mercusuan. Di sini bisa menampilkan informasi terkait dari customer ini. Misalnya alamatnya, emailnya, dan lain-lain. Lalu masuk ke modul website. Di sini akan menampilkan tampilan berupa dashboard yang terdiri dari produk-produk yang dijualnya dan informasi terkait dari company ini. Lalu kita bisa memesan produk yang dijual dari company Toyota ini di bagian shop. Lalu kita memilih salah satu produknya, misalnya ada Corolla. Lalu kita bisa melihat berapa harga dari produk ini, dan kita bisa menambahkan produk keranjang. Lalu bisa melihat apa saja produk yang udah pernah kita masukkan ke keranjang, lalu kita bisa cek. Dan di sini akan menampilkan total dari produk yang kita beli tadi. Lalu setelah menekan tombol checkout, di sini akan terlihat auto summary-nya. Misalnya dari subtotal, di sini terlihat juga, lalu ada pajaknya, dan ada delivery and billing di alamat customer-nya. Di sini seharusnya akan muncul akan tersambung ke modul sales, namun di sini payment error. Baiklah, itu saja yang bisa kami presentasikan dan kami sampaikan terkait dengan proyek kami dengan studi kasus Toyota Motor Corporation dan juga demo implementasi ODU kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.